Pekan ini, tren kasus baru harian COVID-19 mulai menurun. Sebuah kabar baik di tengah peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76%. Kalau minggu lalu saya laporkan 59%, sekarang di 76%, dan kasus aktif turun 53% dari titik puncaknya. Ya, dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik hari ini, maka Indonesia resmi menyandang status resesi. Saudara, mengapa demikian? Kalau kita lihat, ini dikatakan resesi secara teknikal karena kalau kita lihat sudah 2 kuartal berturut-turut juga ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan. Angka ini kita bisa melihat perjalanan jatuh bangun perekonomian Indonesia dihajar pandemi, masuk ke resesi pada tahun 2020, lalu perlahan mulai pulih hingga mencapai pertumbuhan 7% secara tahunan. Namun ekonomi kita kembali turun ke 3,5% karena adanya PPKM saat varian Delta merajalela. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024, yaitu RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam langkah ke depan menuju Indonesia maju. RPJMN memuat perjalanan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan. Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Hal ini konsisten dengan tema Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2022. Tema kebijakan fiskal 2002 memberi penekanan pada pemantapan pemulihan sosial ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Kami hadir hingga pelosok Indonesia, menyongsong harapan baru. Ribuan dari kami menyebar hingga pelosok negeri dengan mengemban misi, melayani, dan memberi rasa aman kepada semua lapisan masyarakat. Setiap dari kami ingin jadi bermanfaat bagi orang lain. Kami terus melangkahi rintangan, bahkan bahaya menyertai kami, namun tidak menyudutkan niat tulus kami, karena ada banyak jiwa yang menanti, siap mengobati rasa lelah kami. Ini bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah hati kami yang bersatu agar Indonesia kembali pulih. Perjalanan kami belum berakhir. Kami terus menambah barisan untuk Indonesia, memberikan tawad dan kebahagiaan bagi segenap rakyat Indonesia. Irwan Kurniawan AZ, SH, SIK, MSI. Sebagai pemapar pertama, telah menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Taruna Nusantara dan merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 2006. Memiliki pengalaman tugas di bidang reserse kriminal di Polda Lampung, Polda Maluku, dan Polda Metro Jaya. Pernah mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait pembunuhan di Pulau Mas. Jabatan terakhir sebagai Kanit 1, Subdit 1, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Imade Redi Hartana, SH, SIK, MIK. Sebagai pemapar kedua adalah lulusan Akademi Polisi tahun 2006. Mempunyai pengalaman tugas di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Sumsel, SSDM Polri, Pusdik Brimob, dan pernah ikut misi di PBB Darfur Sudan tahun 2015. Di samping itu pernah mendapatkan penghargaan dari PT IKA sebagai Wiyata Cendekia Program S2 PT IKA tahun 2018 dengan IPK tertinggi dan predikat cum laude.
Selain itu, pernah mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial, Menteri PPPA, Pangdam Jaya dalam pengungkapan kasus besar. Jabatan terakhir sebagai Kanit 1 Subdit Tipit Siber Polda Metro Jaya. Mayor Infantri Sudarmanto, SIP MIP, sebagai pemapar ketiga, adalah alumni Akademi Militer tahun 2006. Jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Operasi dan Latihan SD-Rum Pusenif. Pernah ikut terlibat latihan Kerma Garuda Shield Indonesia dan US Army sebagai observer, coach, dan trainer pada tahun 2021. Terlibat juga dalam Satgas Pamtas Papua dan Kalimantan tahun 2010 dan 2013, serta penugasan misi perdamaian dunia PBB tahun 2018 sebagai military staff dengan predikat outstanding.